Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bijak, jumpa lagi di Tebet Bijak, Tebet Bicara Pajak. Kembali lagi di episode kali ini bersama dengan saya Aini Fitriani, penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Tebet. Kawan bijak semuanya, apa kabar nih? Wah, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kawan bijak semuanya nih yang sedang menyaksikan podcast Tebet Bijak ini. Dan seperti biasa, di episode kali ini, Aini tidak sendirian, yang kawan bijak udah bisa lihat ya. Ada Mbak Wike. Halo Mbak Wike, sapa dulu kawan bijak semuanya. Halo Mbak Aini, halo kawan bijak semuanya. Ini kayaknya kita pasangan tetap ya. Ya, ini udah ditanda tangan kontrak nih Tahu sampai SK. seterus-terusnya. Jangan loh, amin. Oke, Ya. kita mau ngapain? Nah, kita mau bahas salah satu yang lagi sering digaung-gaungkan, yang sering dibahas dan sering di-campaign oleh akun-akun media sosial, Direktorat Jenderal Pajak dan juga KPP yang mungkin se-Indonesia sudah sering banget nyebutin tentang yang namanya Cortex nih Mbak Wika. Cortex, iya ya. Kayaknya lagi baik itu di medsosnya DJP, di Ditjen Pajak atau mungkin sekarang lagi intens nih ya sosialisasi mengenai Cortex. Mungkin waktu kita helpdesk atau lagi WA, banyak yang nanyain kapan sih kira-kira sosialisasi Cortex. Nah, Cortex itu apa? Ya, nah itu dia makanya karena saking banyak yang bertanya dan dimana kita sekarang juga sudah mulai melakukan edukasi tahap pertama terkait dengan Cortex. Nah, di podcast kali ini kita mau bahas tentang apa sih Cortex dan apa aja di dalam Cortex. Nah, bisa dijelasin dulu nih ke kawan bijak semuanya Mbak Wika, kira-kira Cortex itu maksudnya apa? Bagian dari mananya Direktorat Jenderal Pajak nih Mbak Wika? Silahkan Mbak Wika. Ya, jadi Cortex ini merupakan sistem administrasi baru dari Direktorat Jenderal Pajak yang dirancang, yang jelas tujuannya untuk mempermudah wajib pajak. Karena apa? Karena nantinya dalam Cortex itu seluruh administrasi perpajakan mulai dari registrasi, pembayaran, pelaporan akan dijadikan satu dalam satu sistem. Jadi jelas itu nantinya akan lebih mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Oke, jadi semuanya diintegrasikan dalam satu. Betul. Wow, dalam keren. satu sistem. Ya, gitu. Jadi nggak perlu banyak kita hafal atau mengingatnya password ya, yang mungkin sering banget mungkin atau yang dialami oleh kawan bijak. Kadang, aduh passwordnya apa ya untuk misalnya. Ini mulai dari Enova, DJP Online, e-faktur, masih banyak kan ya sistem kita saat ini kan masih terpisah-pisah nih. Nggak inline dalam satu sistem, nggak inline dalam satu web. Jadi mungkin kawan bijak juga bingung, ini password yang mana lagi ya? Benar-benar. Jadi semuanya diintegrasikan dalam satu web yang dinamakan atau kita sebut sebagai Cortex. Atau mungkin nantinya kita familiarnya menyebutnya dengan TP Portal ya. Iya, Taxpayer Portal. Nah, terus kira-kira ini sebenarnya sejak kapan sih Cortex ini nih dibangun atau digaungkan atau timbul idenya dengan adanya Cortex ini? Nah, sebenarnya Cortex ini mulai dari tahun 2021 ya, dan sampai dengan sekarang pun itu memang masih dalam proses pengembangan. Sehingga nantinya ketika memang Cortex ini memang sudah launching ke wajib pajak, harapannya memang sudah layak untuk dijalankan oleh wajib pajak, tidak akan ada kendala ke depannya seperti itu. Kalau dari kapannya, dari tahun 2021 sampai dengan sekarang 2024. Oke, makanya di 2024 ini mulai bulan Agustus sudah mulai dilakukan kegiatan edukasi ya kepada para wajib pajak untuk dikenalkan nih Cortex kepada para wajib pajak terkait dengan bagaimana tampilannya di spill ya. Oh, mungkin ada sedikit disclaimer ya Mbak ini ya. Jadi apa yang kita sampaikan nanti di podcast kita kali ini masih dalam pengembangan. Jadi nantinya ketika memang Cortex ini launching secara nasional atau memang akan digunakan secara nasional, mungkin masih ada beberapa perubahan ya. Jadinya
untuk saat ini kan masih dalam tahap pengembangan. Iya. Jadi ya kita menyampaikan sebatas yang kita terima sampai dengan saat ini. Ya, betul sekali. Nah, terus kalau misalnya tadi kan sudah disebutkan ya bahwa tujuan dari Cortex itu ya tiada lain dan tiada bukan deh ya untuk yang pastinya untuk memberikan pelayanan dan kemudahan kepada para wajib pajak sehingga dapat melakukan atau memenuhi pemenuhan kewajiban perpajakannya. Nah, selain pada itu ada nggak sih tujuan atau manfaat dari Cortex itu sendiri? Nah, kalau tujuannya tadi kan jelas ya untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan sehingga lebih memudahkan wajib pajak untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, karena nantinya seluruh layanannya akan dijadikan satu, mulai dari proses bisnis pendaftaran, pembayaran, pelaporan, bahkan terkait dengan pemeriksaan dan penagihan pajak pun nantinya juga akan dilakukan dalam satu sistem tersebut. Yes. Jadi harapannya ya akan lebih memudahkan wajib pajak ya, meningkatkan kepatuhan lah jelas. Kemudian untuk manfaatnya peningkatan efisiensi dan efektivitas. Kenapa kok efisien dan efektif? Karena nantinya kan memang dalam satu web sehingga proses administrasi perpajakannya menjadi lebih cepat, akurat dan transparan. Karena nantinya kan di TP Portal atau di Cortex itu wajib pajak bisa melihat seluruh aktivitas terkait dengan kewajiban maupun hak dan kewajiban perpajakannya, mulai dari dia punya utang pajak berapa sih, kewajiban perpajakan apa yang harus dia penuhi, itu keluar di Cortex gitu. Kemudian peningkatan kepatuhan wajib pajak seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena adanya kemudahan dalam pembayaran maupun pelaporan sehingga diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudian untuk meningkatkan kualitas layanan, karena tadi dalam satu web, dalam satu sistem, sehingga nantinya layanan perpajakan kan menjadi lebih mudah untuk diakses dan terintegrasi dalam satu web tadi ya. Kemudian terkait dengan analisis data, jadi selain dari manfaat dari sisi wajib pajak, juga ada manfaatnya dari sisi Direktorat Jenderal Pajak sendiri, dengan adanya data yang terintegrasi sehingga dapat diolah dan menghasilkan analisis yang lebih baik dalam pengambilan kebijakan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian dapat mengurangi sengketa antara wajib pajak dan petugas, kemudian dapat memberikan biaya operasional yang lebih rendah untuk melakukan kewajiban perpajakannya, karena nantinya seluruh layanan yang digunakan oleh wajib pajak harapannya semuanya udah online, semuanya terintegrasi dalam satu sistem gitu. Iya, wow, ini nggak cuman menguntungkan bagi kawan pajak, ya, tidak hanya menguntungkan bagi kawan pajak, tapi juga untuk kita juga sebagai petugasnya juga ya, itu juga sangat memberikan kemudahan juga. Wah, ternyata kenapa sih harus adanya Cortex ini ya, karena itu salah satunya yang telah disebutkan terkait dengan tujuan-tujuan dari Cortex itu sendiri. Nah, di dalam Cortex ini kira-kira apa saja nih yang akan dibahas atau kira-kira apa saja yang terdapat di dalam sistem Cortex itu? Tadi kan sudah ada tuh terkait dengan pendaftaran, pembayaran, juga pelaporan. Nah, kira-kira apa saja yang akan diatur proses bisnisnya di dalam Cortex itu? Nah, kalau dalam Cortex sendiri itu harusnya ada 21 proses bisnis, tapi yang bersinggungan langsung dengan wajib pajak hanya ada 5 proses bisnis saja. Apa aja tuh Mbak Wike untuk 5 proses bisnis yang bersinggungan dengan kawan bijak semua? Nah, 5 tadi itu apa aja? Yang pertama jelas mulai dari proses bisnis registrasi atau pendaftaran. Kemudian proses bisnis pembayaran, kemudian proses bisnis pelaporan, kemudian ada terkait dengan tax account management, kemudian ada terkait dengan layanan dan edukasi perpajakan.
Oke, berarti nanti yang wajib pajak akan bersinggungan langsung atau yang akan digunakan adalah di 5 proses bisnis tadi. Nah, boleh nggak sih Mbak Wika kita dijelasin nih 5 proses bisnis itu sendiri tuh apa aja Mbak Wika? Kita mulai mungkin dari yang registrasi kali ya Mbak Wika. Kira-kira di dalam proses bisnis registrasi itu apa saja yang diaturnya atau yang dicakupnya? Ya, terkait dengan proses bisnis registrasi, itu adanya kemudahan ya untuk melakukan registrasi, mendaftarkan NPWP maksudnya, dimanapun, tidak melihat lokasi domisili atau KTP wajib pajak. Jadi untuk proses bisnis registrasi tersebut juga bisa dilakukan secara online, lewat Kortex atau TP Portal tadi. Kemudian untuk saat ini kan sudah berlaku tuh NPWP 16 digit. Iya, betul. Karena nantinya ketika memang Kortex sudah berjalan secara nasional, itu kita sudah menggunakan NPWP 16 digit. Jadi NPWP yang 15 digit sudah tidak digunakan lagi. Untuk orang pribadi, kita sudah menggunakan NIK. Jadi penyederhanaan NPWP orang pribadi menggunakan NIK. Jadi cuman hafal NIK aja udah bisa untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya. Betul, untuk ya. orang pribadi sudah bisa menggunakan NIK ketika kita melaksanakan hak dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kemudian terkait dengan proses bisnis registrasi juga ada terkait dengan satu NPWP untuk satu entitas atau badan usaha. Kalau saat ini yang existing kan misalkan ada cabang, berarti dia memiliki NPWP masing-masing. Jadi dibuatin ada NPWP cabang. Betul, ada NPWP pusat dan ada NPWP cabang. Nah, nantinya ketika memang Kortex ini sudah berjalan, itu menggunakan NITKU. Oke, apa tuh NITKU, Mbak Wika? Nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi sudah tidak ada lagi NPWP cabang. Oke, jadi secara di proses bisnis registrasi itu sendiri tadi sudah adanya kesederhanaan. Bagi WPOP bisa menggunakan NIK sebagai NPWP-nya. Kemudian nanti juga bisa melakukan pendaftaran dimanapun dan juga bisa melalui online, melalui Kortex ini nanti, dan juga adanya satu NPWP untuk satu entitas atau badan usaha. Seperti itu ya kawan bijak semuanya. Nah baru deh nih mulai, wah keren ya gitu ya. Ini mimpi kami dari Direktorat Jenderal Pajak ya Dan Mbak mungkin Wika. mimpinya wajib pajak juga. Betul ya, karena semakin mudah ya. Semakin mudah. Kayak tadi mungkin misalnya KTP-nya di Depok gitu kan, terus dia lagi ada di Tebet nih mau bikin NPWP, bisa tuh datang ke KPP Tebet karena bisa dimanapun pembuatan NPWP-nya seperti itu. Nah kemudian di proses bisnis yang kedua Mbak Wika, di proses bisnis yang kedua itu di pembayaran, kira-kira apa aja nih yang baru di dalam Kortex ini? Oke, ada yang baru nih di proses bisnis pembayaran yang mungkin yang di existing saat ini masih belum ada, yaitu terkait dengan deposit pajak. Jadi kalau deposit pajak ini mungkin gambaran umumnya hampir sama kayak kalau saldo GoPay, OVO, uang elektronik ya, e-wallet, betul. Jadi uangnya nih ngumpul dalam satu kantong yang masih belum terikat dengan kode akun pajak dan kode jenis setoran manapun. Jadi masih bisa digunakan, istilahnya uangnya bebas, masih bisa digunakan, mau digunakan untuk pembayaran PPN kah, untuk pembayaran pelunasan PPH kah, itu masih bisa digunakan untuk segala jenis perpajakan. Jadi kalau sama lah ya kayak saldo OVO, saldo GoPay, e-wallet seperti itu kan masih bebas nih, masih bisa digunakan untuk pembayaran apa aja gitu. Kemudian ada lagi yang baru, misalkan untuk pembuatan kode billing. Kalau saat ini kan pembuatan kode billingnya, misalkan untuk pembuatan kode billing PPH unifikasi. PPH unifikasi itu kan macam-macam ya. Ada terkait dengan PPH final, ada terkait dengan PPH pasal 23. Nah untuk saat ini masih menggunakan masing-masing PPH pasal 23 sendiri, PPH final sendiri, yang mana itu memungkinkan wajib pajak melakukan kesalahan dalam pembuatan kode billingnya. Nah nantinya di Kortex kode billingnya itu hanya satu. Ketika kita akan melaporkan SPT masa unifikasi, meskipun di situ nantinya akan ada
2 jenis pajak, Ya. kode billing yang tercreate hanya 1. Oke, berarti Jadi- satu kode billing untuk berbagai jenis pajak. Betul. Jadi satu kode billing untuk berbagai jenis pajak. Misalkan tadi, kayak misalkan lapor unifikasi, di situ ada 2 jenis pajak, kode billingnya cukup 1. Jadi lebih sederhana ya, nggak terlalu ribet. Oke, tadi tuh yang menarik di proses bisnis pembayaran itu tuh ada yang namanya deposit pajak. Kayaknya mungkin kawan bijak nih yang mendengarkan podcast kita kali ini nih bakalan bertanya-tanya nih maksudnya gimana sih gitu kan, keuntungannya apa gitu kan. Nanti kita akan bahas di next episode ya Mbak Wike ya. Jadi Jadi episode selanjutnya. stay tune terus di podcast Tebet Bijak, nanti dicari di episode selanjutnya kita akan mau bahas tentang deposit pajak, bagaimana pengaplikasiannya, terus juga keuntungannya apa dan manfaatnya apa, karena pasti menarik banget. Nah, untuk selanjutnya Mbak Wike, tadi kita udah bahas di proses bisnis registrasi pembayaran. Yang ketiga nih, proses bisnis pelaporan. Apa aja nih Mbak Wike? Oke, terkait dengan proses bisnis pelaporan, ada beberapa hal yang berubah. Yang pertama jelas webnya ya. Ya. Kalau selama ini kan kalau lapor PPH masuknya kemana? DJP online. Kemudian mau lapor PPN masuknya ke web e-faktur. Jadi masih ada banyak web. Dan passwordnya juga beda-beda ya. Nah, terkait dengan pelaporannya masih belum terintegrasi dalam satu sistem. Nah, nantinya di Cortex atau di TP Portal pelaporannya hanya menggunakan satu web di website TP Portal itu tadi. Jadi lebih mudah kan? Kemudian untuk nomor seri faktur pajak itu juga secara otomatis ya. Jadi ketika kita membuat faktur pajak, udah langsung secara otomatis keluar nomor fakturnya. Jadi kalau kita otomatis dengan pengertian seperti itu, kita buat faktur pajak di TP Portal itu. Wah, nggak pakai install aplikasi lagi nih Mbak. Keren. Jadi udah nggak terpisah ya sekarang. Kalau biasanya kan kalau PKP itu harus ada 3 hal yang harus diingat, mulai dari Enova, kemudian aplikasi e-faktur dan web e-faktur. Nah nanti kalau udah di TP Portal udah langsung terintegrasi dalam satu sistem. Kemudian nantinya terkait dengan data bukti potong juga sudah terprepopulasi secara otomatis di web TP Portal. Jadi kalau misalkan kita nih sebagai pegawai dipotong PPh pasal 21 oleh perusahaan. Nah, selama ini kan kita nerima bukti potongnya kan manual ya, masih belum terprepopulasi di DJP online kita. Kita melihatnya ya bentuk bukti potong secara fisik atau melalui PDF. Nah, nantinya di TP Portal ketika memang perusahaan sudah menerbitkan bukti potong untuk kita, secara otomatis bukti potong itu akan keluar di akun TP Portal kita. Ya, jadi kita nggak perlu nunggu-nunggu nih. Saya belum lapor SPT, soalnya bukti potongnya belum saya terima. Sedangkan dengan adanya TP Portal ini ya, insya Allah nanti bukti potong akan terpopulasi. Jadi sudah tersedia di dalam web TP Portal itu. Wow, keren. Jadi lebih mudah nih ya buat semuanya. Buat kawan bijak juga lebih mudah. Wah. Oke, nah tadi sudah dibahas proses bisnis pelaporan. Sekarang kita masuk ke proses bisnis yang keempat, yaitu taxpayer account management. Kira-kira di situ ada apa tuh di dalam proses bisnisnya Mbak Wike? Ya, di proses bisnis taxpayer account management itu ada terkait dengan portal wajib pajak. Jadi kayak informasi mengenai wajib pajak itu, detail informasi mengenai wajib pajak itu mulai dari NPWP-nya berapa, atas namanya siapa, dia terdaftar kapan, PKP atau bukan, kemudian detail, misalkan dia menggunakan kuasa atau menggunakan konsultan. Itu kelihatan tuh di bagian profilnya wajib pajak. Kemudian terkait dengan kalau misalkan hal baru juga sih ya, kalau misalkan kita menggunakan konsultan atau menambahkan pegawai sebagai PIC terkait dengan perpajakan, itu kan kita harus mendaftarkan dulu nih di menu TP Portalnya wajib pajak. Kemudian pihak yang
pihak yang ditunjuk sebagai kuasa tadi harus melakukan approval. Nah, approvalnya juga di menu itu tadi. Oke, jadi nggak sembarangan menunjuk aja ya, tapi Betul. harus membutuhkan approval. Dan itu ada di taxpayer account management. Kemudian ada lagi terkait dengan identitas tempat kegiatan usahanya ada di mana. Kalau dia ada, kalau yang misalkan kalau sekarang sih kita nyebutnya cabang ya. Ada tempat kegiatan usahanya ada di mana. Kemudian ada yang baru terkait dengan informasi bank. Jadi nantinya juga ada mengenai detail bank apa aja nih yang dimiliki oleh wajib pajak. Jadi kalau misalkan nanti kita mau melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran, baik entah itu mau PPh atau mau PPN, kita bisa langsung nge-link tuh mau bayarnya pakai bank yang mana. Gitu. Tapi tetap harus berdasarkan approval dan persetujuan juga dari wajib pajak ya. Jadi tidak sembarangan kita langsung mendebit rekeningnya wajib pajak. Kemudian apa lagi di dalam proses bisnis itu, Mbak Wika? Ada lagi yang baru, yaitu fitur buku besar. Fitur buku besar. Buku besar wajib pajak. Apa tuh Mbak ini bahasa ininya? Taxpayer ledger. Nah, itu mungkin hampir sama kayak kalau di akuntansi, inilah sisi debit kreditnya akuntansi. Jadi nanti kawan pajak bisa tahu nih apa namanya yang menjadi kewajiban wajib pajak yang memang harus dibayarkan, sisanya berapa, kemudian yang sudah dibayarkan berapa, itu muncul di akun buku besar wajib pajak. Historinya juga tercatat di situ ya Mbak Wika ya. Jadi ada sisi debit kredit, debit live, credit live seperti itu. Hampir mirip lah kayak akuntansi. Ya, tapi ini terkait dengan perpajakannya ya, kawan bijak semuanya. Oke, nah yang terakhir nih Mbak Wika, kita ke proses bisnis layanan dan juga edukasi perpajakan. Kira-kira apa aja nih Mbak Wika yang berubah dari proses bisnis itu sendiri? Nah, di proses bisnis layanan dan edukasi perpajakan nantinya wajib pajak atau baik itu yang punya NPWP maupun non-NPWP bisa melakukan pendaftaran edukasi kelas pajak di TP Portal Wajib Pajak. Jadi misalkan ada KPP melakukan kelas pajak, kawan pajak bisa langsung melakukan pendaftaran di web TP Portal tadi. Kemudian terkait dengan permohonan-permohonan juga bisa dipantau secara elektronik ya. Jadi kalau misalkan kita mengajukan permohonan PPK, permohonan-permohonan kan nantinya secara online semuanya nih di web TP Portal, bisa langsung dipantau di TP Portal itu tadi. Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi nih, misalkan permohonan saya PPK atas nama ini waktu itu diajukan tanggal ini udah selesai atau belum. Bisa langsung dicek, dimonitor sendiri di web TP Portalnya ya. Betul. Yang penting ada koneksi internet ya, itu karena kan sekarang sudah serba digital ya kan, makanya yang penting ada koneksi internet, kawan bijak bisa langsung mengakses layanan yang ada di TP Portal. Betul. Oke, wah ini dari Cortex ini semua proses bisnis yang bersinggungan dengan wajib pajak kayaknya sudah dibahas semua ya Mbak Wika. Sudah ada 5 proses bisnis yang kita bahas tadi. Iya, ada 5 proses bisnis. Yang pertama ada registrasi, kemudian ada pembayaran, ada pelaporan, ada taxpayer account management, dan juga yang terakhir adalah layanan dan edukasi perpajakan. Yang tentunya sekali lagi ya Mbak Wika bahwa Cortex ini yang utama tiada lagi dan tiada bukan tentunya untuk memberikan kemudahan layanan kepada seluruh kawan bijak semuanya agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Oke, keren banget nih Mbak Wika. Nah tadi kita ada janji nih sama kawan bijak semuanya mau ngebahas tentang yang baru ya. Taxpayer account management dan pembayaran ya. Iya betul, bagian pembayaran dan juga taxpayer account management, yang mana di situ ada yang baru yaitu ada deposit pajak. Nanti tungguin ya kawan bijak semuanya di episode selanjutnya. Wah kayaknya juga nggak kerasa nih Mbak Wika, sudah berapa menit ya kita ngobrol-ngobrol? 30 menit lebih kayaknya ya.
Tapi semoga nggak bosan ya kalau bijak semuanya ngelihatnya ini lagi Mbak Wike lagi ya. Semoga nggak bosan. Ya tentunya kami berharap dengan adanya podcast Tebet Bijak ini bisa memberikan informasi baru lagi kepada kawan bijak semuanya sehingga bisa bermanfaat dan bisa digunakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan kawan bijak semuanya. Dan dalam podcast Tebet Bijak kali ini juga kami ingin menyampaikan bahwa seluruh pelayanan yang ada di KPP Pratama Jakarta Tebet itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Apabila kawan bijak membutuhkan konsultasi secara online, kawan bijak bisa langsung WA ke nomor WA online kami di 0851 7150 0153 atau bisa datang langsung ke Helpdesk KPP Pratama Jakarta Tebet. Dan untuk itu kami mau pamit. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel YouTube Tebet Bijak. Karena Tebet Bijak, kawan bijak, paham pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.